Pemirsa, Mitch Evans tampil sebagai juara Formula E Jakarta 2022. Pembalap tim Jaguar Racing itu merebut podium teratas usai menyalip Jean-Eric Vergne dan sukses mempertahankan posisi dalam momen penuh ketegangan. Mitch Evans tampil sebagai juara Formula E Jakarta 2022 yang digelar di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol. Jean-Eric Vergne, si peraih pole position, pada awalnya terlihat akan melaju mulus untuk meraih kemenangan di balapan ini. Namun saat balapan memasuki menit-menit terakhir, Evans melakukan manuver di bagian dalam lintasan. Ia pun sukses memimpin balapan usai melewati Vergne. Persaingan semakin panas pada dua putaran menjelang finish. Vergne menekan Evans, tapi di belakang keduanya ada Eduardo Mortara yang terus menempel ketat. Tapi posisi akhir tidak berubah. Evans finish terdepan, sementara Vergne diharuskan puas di posisi kedua dan Mortara menempati peringkat ketiga. Evans pun mencatatkan sejarah sebagai pembalap pertama yang menjadi juara di seri Jakarta. Raihan ini juga kemenangan ketiga Evans di kejuaraan dunia Formula E musim 2021-2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi sirkuit Formula E di Ancol untuk memeriksa pembongkaran dan pengiriman mobil Formula E pasca balapan kemarin. Melalui unggahan di akun pribadi Instagramnya, Anies Baswedan membagikan kegiatan pagi harinya dengan mengunjungi sirkuit Formula E di Ancol. Anies menyebutkan mobil Formula E dalam proses pengemasan dan pengiriman. Diketahui nantinya mobil listrik tersebut akan diterbangkan ke Maroko untuk sesi selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2022. Berisi atau 2 box berisi 1 mobil. Buah balapan tidak menyisakan polusi, bahkan untuk listrik yang dihasilkan, listriknya itu dibuat menggunakan generator yang generatornya bahan bakarnya adalah biodiesel. Jadi bahan bakarnya pun adalah bahan bakar yang renewable. Jadi ketika berbicara tentang renewable, maka ini adalah satu pendekatan yang full, bukan hanya mobilnya yang bebas polusi, tapi juga generator pembangkit listriknya adalah generator yang bebas dari. Ya, pemirsa, kita akan pantau suasana pasca perhelatan Formula E sudah hadirkan Kevin Pakan di GIEC Ancol Jakarta. Ya, Kelvin, bagaimana pembongkaran sirkuit Formula E di sana? Ya, selamat sore April juga pemirsa. Memang gelaran Jakarta E-Prix 2022 telah usai, di mana memang untuk gelaran Jakarta E-Prix 2022 hanya berlangsung 1 hari saja. Di mana memang ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan Formula One yang membutuhkan waktu sekitar 3 hari dalam satu serinya. Dan memang dapat kami informasikan terkait dengan update adanya pembongkaran dari Jakarta International E-Prix Circuit yang ada di Ancol ini. Berdasarkan pantauan kami pada sore hari ini, memang untuk pembongkaran sudah dilakukan pada tadi pagi maksud kami, di mana seperti yang disampaikan pada paket pengantar tadi, karena memang benar dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyambangi dan mengecek langsung bagaimana proses pembongkaran terjadi. Di mana tadi Anies juga mengecek bagaimana terkait dengan adanya mobil-mobil yang dilakukan pelepasan perakitannya begitu, dan langsung dimasukkan ke dalam box-box atau kontainer dengan total ada sebanyak 300 ton. Dan memang sampai dengan sore hari ini, April, dapat kami informasikan bahwa kami tidak diperkenankan untuk bisa masuk ke dalam area sirkuit, karena memang tadi pihak dari pengamanan setempat menyatakan bahwa kami dilarang untuk melakukan peliputan. Namun berdasarkan pantauan kami dari luar tadi, kami melihat bahwa untuk pagar-pagar pembatas, kemudian bangku-bangku penonton, ini masih terpasang begitu, April. Namun demikian, tadi pihak dari pengamanan menyatakan bahwa nantinya untuk bangku-bangku penonton dan juga pagar-pagar pembatas
dari sirkuit akan dilakukan proses pembongkaran. Namun tadi pada saat kami mengecek dari luar, ini belum dilakukannya pembongkaran lebih lanjut. Sementara itu juga dapat kami informasikan April bahwa gelaran Jakarta e-Prix 2022 ini merupakan suatu sejarah baru bagi bangsa Indonesia, terutama bagi Provinsi DKI Jakarta, karena berhasil menggelar perhelatan Formula E skala internasional. Dan memang berdasarkan keterangan juga dari pihak pengelola atau penyelenggara dari Formula E yang menyatakan bahwa mengapresiasi kinerja dari bangsa Indonesia, terutama dari Provinsi DKI Jakarta, karena bisa menggelar Formula E secara baik dan juga terselenggara secara efisien begitu. Seperti juga disampaikan tadi bahwa memang benar bahwa untuk gelaran Formula ini juga ramah lingkungan karena memang dari bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar dari generator yang bahan dasarnya merupakan dari biodiesel. Tentu diharapkan dengan adanya gelaran Formula E yang hanya berlangsung 1 hari kemarin dapat menjadi contoh dan juga cerminan terutama bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan event begitu bisa mengutamakan adanya faktor teknologi dan juga efisiensi waktu. Karena mengingat kalau lihat dari waktu dari pembongkaran mobil listrik kemarin ini hanya membutuhkan waktu semalam saja April, karena dilakukan pada malam hari dan pukul 5 pagi ini mobil-mobil rakitan Formula ini sudah selesai masuk ke dalam kontainer. Memang benar sekali bahwa nantinya untuk mobil-mobil ini akan disimpan terlebih dahulu di tempat penyimpanan yang telah disediakan dan nanti pada tanggal 9 Juni mendatang akan dikirim begitu ke Maroko untuk melakukan seri selanjutnya untuk Formula E ini. Sementara itu April, kembali ke Anda. Ya, Kevin, meski gelaran Formula E sudah selesai, apakah antusias masyarakat masih tinggi untuk melihat sekitaran sirkuit yang ada di Ancol? Ya memang benar sekali April, tadi kami sempat melihat begitu dan memang kami sempat menunggu sebentar di depan pintu masuk dari sirkuit Formula E. Tadi kami melihat masih ada sejumlah warga atau masyarakat, terutama mereka yang masih menghabiskan waktu liburan akhir pekan di Ancol ini untuk mencoba masuk ke dalam sirkuit Formula E. Namun tadi pihak dari pengamanan menyatakan bahwa memang sudah selesai karena tidak ada lagi gelaran atau aktivitas dari Formula E ini. Namun kami melihat bahwa untuk antusiasme warga atau warga sekitar, terutama Provinsi DKI Jakarta untuk melihat bagaimana sirkuitnya secara langsung ini cukup tinggi, karena ada juga yang bertanya kepada kami bahwa apakah masih digelar gelaran Formula atau tidak. Namun kami memantau bahwa memang keingintahuan atau antusias memang cukup tinggi bagi warga yang khususnya berlibur ke Ancol pada sore hari ini April. Bicara soal pasca dari gelaran Formula E ini, kalau tadi dijelaskan sudah mulai dirapi-rapikan begitu untuk pembongkaran sirkuit. Masih adakah panitia yang terlihat di sana, mungkin tokoh-tokoh seperti Ahmad Saroni begitu yang mungkin masih di sana, dan adakah informasi sirkuit ini akan dijadikan apa pasca selesainya Formula E? Ya memang untuk kami memantau pada situasi sore hari ini kami tidak melihat adanya tokoh-tokoh penting ataupun pihak penyelenggara dari Formula E yang masih berada di sirkuit Formula E pada sore hari ini. Karena memang kami hanya melihat hanya terdapat sejumlah petugas pengamanan yang akan terus berjaga sampai dengan nantinya untuk proses pembongkaran sirkuit Formula E ini akan dibongkar secara selesai begitu. Namun sampai dengan sore hari ini April kami belum mendapatkan informasi resmi bagaimanakah nanti kelanjutan dari sirkuit Formula E ini bila nantinya dilakukan pembongkaran. Apakah akan dijadikan sebagai tempat hiburan kah ataupun akan disewakan atau seperti apa, sampai dengan sore hari ini kami belum bisa mendapatkan informasi resmi. Namun demikian tadi pihak dari pengamanan nantinya akan terus menginformasikan bila ada info-info lanjutan terkait bagaimana kelanjutan dari sirkuit Formula E ini April. Baik, terima kasih Kevin Pakan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara itu Jokowi berharap ajang Formula E ini menjadi awal pengenalan masyarakat terhadap mobil listrik sekaligus membangun ekosistem tenaga listrik. Formula E Jakarta 2022 selesai diselenggarakan dan Presiden Joko Widodo bersyukur acara Formula E ini berjalan lancar. Jokowi juga berharap ajang Formula E ini menjadi awal pengenalan masyarakat terhadap mobil listrik sekaligus membangun ekosistem ketenaga listrik.
Ia pun meminta masyarakat untuk mendukung energi ramah lingkungan. Saya kira ini event masa depan. Karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang banyak nanti pemakai mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang ke depan menurut saya akan menjadi akan semakin digemari. Dan ini juga bagus untuk negara kita karena ke depan kita ingin membangun ekosistem baterai listrik mulai dari awal nikel raw material, smelter, industri lithium baterai, kemudian mobil listriknya. Jokowi sebelumnya menonton perhelatan mobil listrik sejak dimulai hingga selesai, didampingi sejumlah tokoh mulai dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, serta jajaran kabinet Jokowi lainnya. Jokowi juga menyerahkan piala ke pemenang Formula E Jakarta, Mitch Evans. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.